Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi John Cendekia wabarakatuh. yang berbahagia, kita ketemu lagi di channel John Cendekia. Untuk kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah mantan rektor Unisula, Bapak Bejo Santoso. Selamat datang Pak Bejo. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Pak Bejo? Alhamdulillah. Ya, Ya. untuk kita nanti akan berbincang-bincang mengenai wakaf ya. Karena kita tahu wakaf itu sekarang banyak juga yang berkaitan dengan pendataan wakaf itu eh, beberapa eh, kita mengalami kendala ya, beberapa ada masalah sehingga nanti mungkin Pak Bejo ini akan membahas tentang wakaf yang berbasis blockchain. Ya. Pak Bejo, silakan apa itu eh, blockchain ya, apa itu wakaf berbasis blockchain itu mungkin bisa dijelaskan. Kemudian manfaatnya apa nanti yang kita bisa Oke. nikmati. Monggo. Oke, terima kasih Pak Suheng, Mas Suheng, Ya. Suheng, Suher Menteng, Suharmanto. Oke, ini anak yang cerdas dan bergas. Pemirsa, jadi saya mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Eh, salah satu isu yang sekarang menjadi trending topik itu wakaf, zakat atau social Islamic finance. Social Islamic Finance ya. Social Islamic finance. Komponennya yaitu zakat, wakaf, siswak dan seterusnya lah ya. Tapi komponen penting yang kita akan tonjolkan kali ini yakni wakaf. Saya merasa mendapatkan apa dari guru saya ketika saya dulu bersekolah di Malaysia itu kenal dua orang profesor, yakni Profesor Murad Cisaksa dari Turki yang sering saya ikuti ya, dan Profesor Ahmed Kamil Medin Merah. Dia selalu menginstruksikan kepada para muridnya supaya menghindari riba satu dan membantu negara ini dalam pembangunan. Dengan apa? Yakni dengan social Islamic finance. Yakni dengan zakat dan wakaf. Nah, kemudian saya kembangkan pikiran ini bersama kawan-kawan alumni International Islamic University Malaysia. Yang di timur itu ada Prof. Raditya, ini menjadi inspirasi kami. Dan yang di barat ada Prof. Sauki Bek, ini para penggerak Islamic finance lah, keuangan Islam. Ya. Kita selalu berkoordinasi dalam forum-forum ini. Kaitannya dengan wakaf ini, jadi kalau menginstruksikan kepada kita para muridnya, kalau kamu ingin membantu negaramu dari utang luar negeri dan riba, itu kembangkan wakaf gitu. Kemudian kita tengok, oh iya betul, di Indonesia ini ada potensi zakat dan wakaf itu per tahunnya tidak kurang dari 500 triliun. 500 triliun ya. Kemudian tanah yang masih potensial, masih idle, itu sekitar data tetapnya selalu berubah, tapi di sini adalah 500.000 hektar itu masih idle wakaf, dan itu idle itu artinya tidak produktif lah, nganggur ya. Nah, kemudian kami teliti, ternyata isu bagaimana wakaf dan zakat ini berkembang, ini hambatan paling besar itu yakni satu unsur trust ini. Unsur trust, kepercayaan kepada siapa? Kepada nazir lembaga pengelola. Kalau itu wakaf, kalau zakat ya kan lembaga-lembaga pengelola zakatnya ini. Kemudian transparansi, akuntabilitas. Ini tiga besar ini. Maka kalau zakat dan wakaf itu menghadapi masalah itu,
Kenapa itu masalah transparansi? Karena zaman sekarang ini kan masalah fraud, masalah isu-isu yang penipuan dan seterusnya itu kan banyak. Tidak transparansi, kemudian tidak bisa dipublish secara akuntabilitas dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita berpikir, oh itu ada teknologi namanya blockchain, di mana misalnya blockchain itu dengan adanya teknologi ini itu semangat orang melakukan apa namanya itu berwakaf dan zakat, khususnya wakaf ini itu tinggi sekali. Karena bagaimanapun juga walaupun tahap pertama wakaf itu orang berinfak sedekah itu nggak perlu diketahui orang, tapi kalau menghadapi isu fraud, transparansi, trust itu sementara diperlukan. Gus Suheng. Caranya bagaimana? Caranya yakni dengan teknologi blockchain itu adalah sebuah teknologi ledger yang setiap transaksi, nah itu semua anggota itu akan mencatat. Terbuka. Ya. Kemudian akan terbuka, terdesentralisasi, tidak terpusat. Sebagai contoh, saya beri kasus saja. Wakaf tadi bisa menyelesaikan isu hutang negara, gitu ya. Kemudian bisa mengatasi isu kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat. Itu misalnya yang kami sering pakai contoh dengan kawan-kawan itu, misalnya ini ada seorang pedagang yang memerlukan modal, kemudian datang kepada Nadir, Pak, saya perlu ini bantuan, katakanlah bantuan untuk membeli alat mesin ini. Ya. Kemudian ini nanti akan hanya seperti itu. Oke, saya catat, nanti saya carikan. Ini ada kemungkinan ada isu moral hazard, penyimpangan di Nadir itu. Bisa dia menghubungi beberapa agnia. Ini ada orang yang perlu bantuan 10 juta, tolong bantu. ABC dihubungi. Dalam waktu yang bersamaan, store semua. Ini dalam wakaf ini nanti bisa menimbulkan permasalahan. Nah, dengan blockchain ketika ada seorang yang memerlukan bantuan 10 juta itu, kemudian sudah dicatat di dalam ledger itu, kemudian untuk apa ini nanti? Ada satu agnia yang wakif yang membayar. Ini sebelum sudah selesai. Sudah selesai. Tercatat, oh sudah selesai. Kemudian untuk beli apa ini 10 juta ini? Ternyata untuk beli mesin parut kelapa. Nah, si anggota member yang terlibat di dalam jaringan blok itu bisa melihat uang itu sudah lari ke toko anu belum. Langsung bisa dicek. Ya, seperti kita melacak kiriman itu. Oh, sudah sampai. Itu isu fraud, transparansi, itu bisa terselesaikan. Nah, kalau seperti itu, saya terus kemudian berpikir, misalnya ini Pak Presiden kita defisit APBN-nya ya, sekarang utang kita tinggi sekali misalnya. Kemudian kita kumpulkan orang-orang kaya ini, kita mau membangun jalan tol. Ya, seperti ini yang dilakukan seperti negara tetangga kita dulu. Bangun 3.000 jalan tol tahun 2008. 2008 loh, Gus. 2008 sudah 3.000 km. Ini ya dengan cara model itu ternyata. Ya. Oh gitu. Tapi saat itu belum pakai teknologi blockchain, jadi kita hanya menyediakan tanahnya saja. Para agniak itu, oh saya sekian kilometer, saya sekian kilometer, saya sekian kilometer. Tidak perlu hutang luar negeri. Karena orang kaya di Indonesia itu misalnya Gus, kita punya kawan orang Sukoharjo itu namanya Pak Sartono, itu orang kaya itu. Dia punya aset triliunan rupiah daripada dia buang ke Genting Highland untuk berjudi. Kok Sartono ini namanya wakaf mustarok, mengambil manfaat. Oke, saya wakaf sekian ratus kilometer, tapi nanti saya akan mengambil manfaat sekian tahun. Boleh. Semacam investasi. Nah, kemudian dengan cara seperti itu dicatat dengan blockchain, semua orang tahu. Oh, namanya Kok Sartono ini. Wah, semua orang tahu. Transparan kan
di samping unsur bangga kan hebat juga kan. Dikenal kadang-kadang orang dalam berinfak itu kalau kelas 1, kalau kita tidak usah level seperti Imam Ghazali level 10 Iya. lah. Level 1 itu perlu dikenal orang sih rapuh. Yang penting kita bebas dari utang luar negeri. Lah utang luar negeri kan bahaya Gus. Iya. Riba. Riba juga nanti kita Oh, akan kita dikuasai, akan terus tergantung dan tergantung seterusnya. mereka. Kita banyak orang-orang kaya yang investasinya itu justru ke luar Ke negeri luar sana. negeri makanya. Di sini kita memerlukan dana, kemudian nah, Di dengan luar wakaf ini tadi pesan dari Profesor Murad yang kami sering berburu itu, ya kembangkan wakaf. Masalah wakaf yang paling serius sekarang ini, kenapa orang itu tidak bisa, itu karena pencatatan, transparansi, trust, terusnya Intinya trust dengan blockchain inilah kita bisa selesaikan. Seperti di Singapura, satu lagi kasus. Singapura itu penduduknya hanya 5 juta, Iya. separuhnya Semarang ya. Padahal Semarang luasnya Penduduk Semarang. Semarang sekitar itu Iya. misalnya. Karena ada peraturan, setiap orang Muslim yang bekerja itu dipotong wakaf. Hmm. Dan pekerja itu nggak protes karena transparansi. Transparansi. Untuk apa bisa dicek. Itu wajib dicatat ya. Wajib dicatat melalui blockchain Dan wajib dan itu dipotong bisa dilihat. Oh, ini untuk membangun sekolah, oh ini untuk membebaskan anak yang ditinggal mati anak bapaknya. Bukan bapak yang ditinggal mati anaknya ya, anak yang baru ditinggal mati sekolah nggak mampu. Itu semua tercatat katanya untuk membiayai sekolah. Apakah uang yang wakaf tadi itu sudah lari ke akun sekolah? Bisa dilacak. Bisa sehingga tidak seperti sekarang ini yang kita lihat misalnya ya di aplikasi-aplikasi ini itu kita kan nggak bisa melacak. Silakan sumbang sekian nanti untuk ini, kita nggak bisa melacak. Nah, dengan teknologi blockchain itu bisa mengatasi masalah ini. Satu lagi saya beri contoh. Di Saudi itu namanya ada wakaf apa? Satu wakaf sebelum Indonesia mengenalkan wakaf Ting Suko itu sudah ada di sana. Di sana itu ada aset pinggiran yang harganya murah. Katakanlah 5.000 meter gitu ya. Kemudian ditukar ke tengah kota, katakanlah dekat Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dapat 500 atau 1.000 meter. Dari 10.000 meter ditukar ke kota dapat sedikit. Ya. Kemudian dari tanah itu dia mengundang para investor, silahkan berwakaf. Ini diperlukan untuk nanti untuk filantropi ya. Kemudian orang berwakaf. Ada yang mampunya 10 juta wakaf uang kan, boleh juga kan. Ada yang 100 juta, semua tercatat, siapa pewakifnya tercatat, transparansi. Kemudian berdirilah bangunan Bin Laden namanya. Ya, Bin Laden Company. Itu bangunan lantai 20. Yang lantai 1, 2, 3, 4, 5 untuk bisnis, hotel dan seterusnya. Yang lantai 10 ke atas itu untuk sekolahan, untuk anak yang tidak mampu, untuk ini. Operasionalnya dibiayai dari mana? Dari bisnis center yang di lantai bawah itu. Itu karena wakaf juga. Wakaf yang pencatatannya bisa diketahui. Jadi kalau kita misalnya punya tanah di daerah Busulan itu ya, daerah mana? Bulusan ini katakanlah 5.000 meter. Kemudian kita akan tukar di tengah kota. Ya, dapat misalnya hanya berapa? Kita bisa wakafkan dengan cara seperti itu. Kemudian lantai 10 misalnya, yang lantai atas untuk rumah sakit, yang rumah sakit ini nanti untuk parantu apa. Makanya wakaf untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, seperti pesan profesor saya tadi. Seperti itu. Orang-orang miskin nggak perlu bayar wakaf, bayar rumah sakit, pendidikan lantai sekian. Terus lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu untuk business center. Untuk membiayai gitu dengan wakaf. Nanti siapa yang wakaf untuk membangun gedung itu tadi? Kan tercatat. Wah, saya. Karena bisa dikit transparansinya, trustnya orang percaya. Orang Indonesia, khususnya orang Jawa, itu kalau masalah lomo itu lomo. Cuma kadang-kadang orang nggak percaya itu. Trust dan transparansinya itu. Nah, dengan teknologi blockchain yang bisa
menyelesaikan isu transparansi karena semua perubahan itu bisa dideteksi ya satu, dan transaksinya itu seketika. Catat Jadi langsung. nggak perlu ngirim uang 1 hari 2 hari, enggak, langsung efisien kan. Jadi ya. Kemudian tersebar, jadi transaksi itu tersebar di beberapa blok, sejumlah anggotanya itu yang terlibat. Kalau 1.000 anggota yang sekarang ini di Malaysia itu namanya ada pintera.com. Pintera. Ya. Pintera.com. Ini anggotanya sudah 3.500.000. 3.500.000. Padahal penduduk Malaysia kan hanya 30. Iya, 10%. 10%. Dan asetnya yang sudah orang berwakaf melalui Pintera itu sudah 300 miliar ringgit. Ya, kalau Rp1 sekarang 3.000, berarti kan hampir berapa itu kali 3.000 dari situ? Hampir 1.000 triliun, ya kan? Iya. 1.000 triliun. Untuk apa? Di daerah-daerah seperti yang daerah pinggiran Kelantan, Kedah itu didirikan sekolah-sekolah, masjid, itu cepat sekali. Dan untuk bisnis center sekitar Kuala Lumpur itu dibangun bisnis center dengan wakaf, itu dengan orang wakaf. Nah, orang wakaf itu belum tentu loh Gus Suhen. Hilang loh. Misalnya saya berwakaf, saya punya uang bismillah 1 miliar gitu ya. Ya. Wakaf uang. Saya nanti bisa berakad untuk anak turun saya sampai dengan level 7 bisa mengambil manfaat dari itu namanya wakaf mustaroh. Wakaf mustaroh ya, itu pakarnya Pak Anang gitu. Pak Anang ya. Itu sudah melangkah lebih jauh karena fikih itu bisa fikih dengan kaidah usul fikih yang sesuatu itu bisa dikembangkan sesuai dengan itu hukum fikih lah, dikembangkan. Jadi kita tidak dalam isu fikih kita bisa kesampingkan, tapi manfaatkannya itu. Jadi kalau di Malaysia ini memang sudah berkembang ya? Sudah. Nah, untuk Indonesia gimana? Semua karena ada aturan. Kawan kami yang dari Fakultas Ekonomi Unisula itu mengembangkan blockchain untuk UMKM. Dalam kaitannya supply chain. Ya, jadi asosiasi UMKM kita dapat hibah bantuan penelitian dari Dikti itu. Ya. Supply chain para persatuan UMKM itu di backup oleh teknologi blockchain. Itu nanti implementasinya harus ke OJK dulu. Oh gitu. Minta izin karena itu fundraising. Ya, penggalangan dana. Bahaya kalau tidak diatur. Itu tidak sulit juga. Jadi kalau siapa yang mau mengembangkan wakaf blockchain ini, cukup nanti pergi ke OJK memesan slot dulu. Yang dulu kampus kami Unisula juga sudah mau mengembangkan itu. Kemudian baru didesain untuk mencari sumber dana. Itu bisa global loh itu. Iya kan? Para artinya orang kaya kan tidak harus orang Indonesia saja. Karena terbuka. Siapa aja bisa. Ya, dan di mana saja. Oh, ini mau membangun pendidikan, universitas, fakultas rumah sakit lantai 10. Ya. Alumni yang tersebar di mana-mana. Lantai 10. Di luar negeri bisa. Ini kemudian negara tidak mempunyai dana daripada utang, mereka itu dipanggil. Bangun jalan tol, panggil. Mendirikan sekolahan, rumah sakit, masjid. Itu. Jadi saya dengan kawan-kawan itu selalu berpikir bagaimana negara ini terkurangi ribanya, syukur bisa bebas, kemudian bisa mengentaskan isu kemiskinan, kemudian membantu negara, membangun kesejahteraan. Nah, kalau ini menurut penelitian Prof. Zubir Hasan, kemudian ada Prof. Aslam dari Pusat Studi Ekonomi Islam Islamic Economic Center di IUM itu, jika negara itu mampu memaksimalkan zakat dan wakaf, ya, maka negara itu bisa satu masalahnya kemiskinan bisa terselesaikan dan utang luar negeri bisa
dikurangi. Dikurangi mereka. Itu Gus. Maka mari kita berpikir untuk bersama-sama mencari peluang-peluang untuk mengembangkan wakaf. Siapa yang akan wakaf? Banyak. Sistemnya sudah tertata. Gitu. Kan wakaf tidak harus 100 juta. Iya, Aku mampunya hanya 10 atau 1 juta. Dan kalau saya punya wakaf ini kemudian nanti jadi proyek dengan konsep mustarok tadi bisa mengambil manfaat gitu. Ini ada tanah kosong. Oke, bangun. Tapi nanti selama 10 tahun yang ngambil manfaat saya, selebihnya engkau mengelola. Itu Gus. Nanti ini bisa dipakai di ini ya. Kita kan punya badan lembaga-lembaga zakat sekarang ini juga. Bisa dipakai di itu juga, dikembangkan di situ untuk sistem ini. Jadi untuk zakat, untuk pengumpulan zakat itu nanti juga sudah dikembangkan juga zakat based on blockchain. Zakat untuk blockchain ini sudah kami pernah menulis artikel itu dan sudah dipublikasikan di Springer untuk zakat based on blockchain. Sama masalah yang diselesaikan, satu isu transparansi, kemudian isu trust, kemudian isu kredibilitas. Itu moral hazard bisa dihindari karena kan rano sing ngawasi wae kok. Rano iki ono uang itu hijau loh Gus. Iya. Tapi kalau dengan blockchain karena uang itu, ini kok uang 100 miliar kok masih berhenti terus sih, gimana itu? Anggota teriak-teriak toh. Ya, kok belum sampai ke toko katanya untuk membeli, untuk membangun, untuk membeli semen untuk bangun gitu. Gitu. Jadi kalau begitu jadi unsur penipuan moral hazard bisa diselesaikan. Ya, itu Gus. Sesuai. Jadi keuntungannya apa ini? Bisa kira-kira dengan dibandingkan yang sudah ada kan belum menggunakan, mungkin sistemnya belum kurang ya. Karena sistem ini berbasis peer to peer, kemudian efisien, transparan, instan, aman loh itu. Sistem yang tercatat di blockchain itu kalau database single database, kalau server satu itu rusak, hilang kan? Kalau ini kan data itu tersebar di semua. Di semuanya mereka nyimpan masing-masing. Dan tidak mungkin itu orang mau berbuat curang kok berjamaah, itu nggak ada. Dalilnya kan umatku tidak akan berbuat curang secara berjamaah. Itu blockchain ini kayaknya kok lebih Islami ya. Ya. Kemudian isu yang keunggulan yang lain ya, untuk kedepannya ya, wakaf blockchain itu tidak bisa berkembang ya. Manajemen wakaf blockchain itu tidak akan berkembang jika tidak melibatkan semacam badan hukum ya. Kemudian ada nadir, jelas ya. Kemudian ada investor. Ini harus semacam dibuat jaringan, ada investor, kemudian ada wakif, ada legal body. Kemudian harus ada auditor juga loh. Audit juga ya. Landowner yang punya wakaf katanya masih 400.000 hektar nganggur itu, kita perlu data, ini untuk ini. Dan bulan dana dari mana? 400.000 hektar nganggur itu Indonesia, dan tiap tahun bertambah 10% itu. Kemudian ada fund manager. Fund manager dibentuk. Siapa yang akan bekerja? Hanya lulusan fresh graduate itu bisa untuk bekerja di sini, di training dulu. Kemudian developer, pengembang ya. Ini ikut terlibat juga dalam gerakan wakaf ini. Yang juga penting yang sudah dikembangkan di Malaysia itu ada asset manager. Jadi Ventera company itu sudah melibatkan asset manager, investor, legal body, wakif, auditor, landowner, fund manager, dan developer. Ini perlu. Dan di Indonesia itu sudah ada loh Telkom. Ya, blockchain. Telkom blockchain. Nanti dia akan memfasilitasi yayasan atau badan-badan yang ingin mengembangkan blockchain.
Dan sebenarnya itu nggak sulit sebenarnya. Alumni FTI programmer itu bisa merancang ini. Tapi kalau mau beroperasi kan harus minta izin ya. Karena itu melibatkan Izin dana dari OJK ya. masyarakat ya. Potensi wakaf di Indonesia yang dahsyat itu tadi sudah saya sebutkan 500 triliun per tahun. Kalau ada blockchain bisa 1.000 triliun. 1.000 bisa dipakai untuk ya. macam-macam ya, untuk kesulitan-kesulitan kita mungkin ya Dan bisa kita teratasi sebagai orang dengan itu. Islam tentu saja mengutamakan orang miskin. Ya, untuk Anak-anak mengangkat yang tidak mampu yatim ya. sekolah itu dengan wakaf yang tanah wakaf yang kosong dibangun, kemudian lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk bisnis center, yang atas untuk kesehatan gratis, sekolah gratis, tempat ibadah dan seterusnya. Saya kira sangat strategis, Gus. Ya. Jadi untuk pengembangan selanjutnya bagaimana nih? Pengembangan selanjutnya ini Untuk biasanya betul blockchain itu bisa digunakan, bisa berkembang, kemudian apa yang menjadi tujuan dari pengembangan tadi bisa berjalan dengan baik, wakaf bisa meningkat dan sebagainya. Itu kan perlu. alhamdulillah Indonesia itu surganya orang Islam. Ya. Di sini banyak organisasi-organisasi Islam yang diberi kebebasan. Beda dengan negara tetangga kita, itu semua harus dikontrol by state. Ini ada masyarakat ekonomi syariah, ada ISE, ya. Kemudian kita itu di alumni Islamic Agak dekat ini itu Pak. Islamic Ya. Islamic Economic itu punya asosiasi namanya ISEFID, Islamic Finance for Indonesian Development. Itu semua masih bergerak. Kami punya forum diskusi untuk mengembangkan isu-isu ini. Dan ada ISMI, kawan-kawan itu ide-idenya kita tunggu. Ya. Kemudian kita membentuk sebuah lembaga ini seperti Pintera itu di Malaysia, yang mengundang para investor, para aset manager, kemudian developer, fund manager, dan seterusnya. Dan alhamdulillah bank sekarang itu diberikan hak untuk mengelola, luar biasa. Bank untuk mengelola wakaf. Ya. Kita tunggu pengembangannya. Jadi ini infrastrukturnya sudah ada, sarana dan sarana, tapi masih di titik sana, titik sini. Masih. Nah ini orang muda karena tidak ada pembaruan tanpa orang muda. Banyak sekali yang kita tunggu actionnya. Nah kalau idenya dari para profesor tua-tua, kemudian tanpa orang muda susah. Orang muda ini yang diharapkan segera melangkah untuk mengaktualisasikan ini semua. Begitu. Ya, jadi ini kayaknya butuh SDM yang cukup banyak juga ya, Pak Bejo ya, untuk mengembangkan ini, dan mungkin harus melibatkan ini banyak. Based on teknologi untuk pengelolaannya tidak perlu banyak, cuma nanti akan melibatkan orang banyak. Ya, berarti kan banyak dibutuhkan dan yang terlibat tadi ya. Bagian yang terlibat itu memerlukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kan lulusan banyak. Ya, banyak. Dari kita Fakultas Ekonomi Syariah, bisnis syariah, keuangan, perbankan syariah ini bisa di-hire di situ. Karena mereka itu perlu pengalaman juga kan. Iya. Dan mereka juga tidak akan menuntut gaji besar, tapi kan kita juga bisa memberi fee kan dari sistem ini, asal semua transparan untuk fee sekian gitu. Iya, jadi tidak. Jadi banyak lembaga-lembaga bisnis, satuan-satuan bisnis ini bisa bergerak. Walaupun margin itu tingkat bunga sekarang berapa, Gus We? Karena 7 ya. 7. Sekarang kalau kita pergi ke bank, kemudian analisa IRR kita atau NPP kita kurang dari 7% kan ditolak. Ya. Tapi kalau dengan model ini 2% pun atau 1% pun diterima. Karena dalam Islam kan ukurannya tidak hanya
material. Iya. Nah, orang berusaha setahun, anak muda baru lulus, itu berapa ratus poin keuntungan karena dia berusaha berkomunikasi dengan orang, Iya, itu ya toh? belajarnya itu ya. Belajar melayani Belajar. orang, itu kan ratusan poin ke falah bahasa kita ya, bagusan. Tidak. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan dalam hal sumber dana, karena memang dana, walaupun dana itu bukan segala-galanya Gus, Iya. tapi Oh, segala-galanya butuh butuh dana. dana. Ya, jadi Ya, monggo itu ya, dikembangkan. itu sangat menarik itu Pak Bejo ya, untuk yang disampaikan bagaimana kita bisa menggalang dana, bisa wakaf dan sebagainya. Saya kira itu sangat menarik tadi. Cuma mungkin untuk memulainya itu yang mungkin kita perlu belajar dengan Malaysia tadi yang ada ya. Ya. Ya, jadi nanti mungkin Singapura juga sudah ada, walaupun bukan negara Islam ya. Dan Bukan. sana ada MUIS. Malaysia itu punya MUIS yang menghandle masalah keuangan wakaf, ya, zakat, kemudian keuangan syariah ini. Jangan sampai nanti kita malah mengajinya ke sana. Gitu. Ya, kalau memang sana lebih baik ya dimanapun ya kita itu kan belajar juga, walaupun Gus saja yang pengen piknik. Enggak, kita kan perlu tahu kalau memang baik di mana, mungkin karena memang kenyataannya kan di kita, di negara kita, walaupun sebagian muslimnya sangat banyak tadi ya, tapi itu belum berkembang ya. Jadi mungkin nanti apa yang disampaikan Pak Bejo itu bisa memberi pencerahan masyarakat Indonesia, para ahli ya, bisa men-trigger para cendekiawan yang kita di John Cendekia itu kan isinya para cendekiawan. Jadi mungkin nanti bisa nanti Pak Bejo mempelopori untuk itu. Jadi satu lagi permohonan kami kepada policy maker dalam hal perizinan OJK ini tidak diperlunak sedikit, sehingga ini bisa bahasa Jawanya ngerembopo tepat ya. Kadang-kadang kan kita ini negara kesatuan tapi masih terpusat ya. Coba bayangkan misalnya harus izin ke apa harus harus ke Jakarta kan, padahal sana tidak tahu apa yang dilakukan di daerah. Kalau kita ada pulau yang pergi aja susah. Ini bisa diatasi dengan perizinan yang diperlunak, walaupun tidak digampangi tapi tetap, sehingga dengan kehadiran negara dalam masalah sosial Islamic Finance ini ikut campur tangan, nanti kembalinya yang terbantu justru negara itu. Satu, masalah isu kemiskinan, kesejahteraan, dan utang. Oke, kemudian yang terakhir nih Pak Bejo. Terakhir, untuk memulai ini bagaimana kira-kira supaya betul-betul tadi yang sampaikan blockchain itu bisa dipakai, wakaf bisa berkembang dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk mengawali ini, memulai ini? Ya mungkin ini sudah dimulai ya, dengan memberikan podcast ini ya, bisa mencerahkan, men-trigger tadi para cendekiawan, masyarakat kampus dan sebagainya, sehingga bisa berkembang betul. Ya, silakan Pak. Jadi ini boleh dikatakan ya bukan baru ya, ini sudah mulai berkembang sejak 2017 blockchain yang membackup untuk filantropi ini ya. Tapi karena masih baru ya, ide-ide para kaum cerdas, kaum intelektual ini termasuk ITSMI ini sangat ditunggu untuk memulainya, tapi ya tentu saja akan melibatkan para stakeholder yang lain ya, para adminnya. Kita mulai dari kelompok kecil dulu, misalnya kita mulai dari kelompok UMKM untuk wakaf mana yang penting tanah yang mau diwakafkan itu ada dulu, kemudian dibentuk sebuah proyek yang akan mengawal ya. Kemudian melibatkan itu, kemudian melalui media kita blasting sehingga cepat. Sudah izin dimulai. Tentu saja organisasi-organisasi masyarakatan seperti NU Muhammadiyah,
walaupun dia sudah mempunyai lembaga-lembaga itu sendiri, Siswak Ya, Muhammadiyah, ya, Siswak ada. NU dan seterusnya, itu menjadi pelopor untuk lebih bersuara, karena bagaimanapun juga peranan dan posisi ya negara itu masih sentral di Indonesia ini gitu. Jadi kalau dengan melalui gerakan yang dilakukan dua ormas besar itu, NU dan Muhammadiyah, negara kadang-kadang akan lebih cepat merespon. Saya kira itu memulainya, langkah memulainya ya level kecil, sebab kalau mau teknologi blockchain ini untuk mengambil dana idle fund yang dari masyarakat Ya, untuk bisa mengalir ke sektor yang barokah itu, ini memerlukan perizinan. Satu kata kuncinya, satu, badannya ada dulu. orang yang menyelenggarakan yang terpercaya, trust, wakif, ya, lembaga Badannya juga, wakaf, badannya. badannya. Kemudian ada peranan authority policy maker yang berada di sana, dan kemudian kita berikan informasi kepada Agnia, ya, ini akan segera. Ya, saya kira tentang blockchain itu tadi sangat menarik sekali ya. Jadi dengan sistem ini saya kira nanti tadi ya, manfaat ada kepercayaan ya. Karena masalah utama itu saya kira salah satunya itu adalah di kita di Indonesia ini adalah masalah kepercayaan. Jadi saya kira disampaikan Iya. blockchain itu bisa nanti mengatasi itu sehingga betul-betul potensi wakaf zakat itu sangat besar sekali, itu bisa terserap ya Pak Bejo ya. Iya. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam aplikasi blockchain itu, saya perlu ini, orang miskin saya belum bisa bayar SPP 6 bulan. Ada yang Ya itu nangkep. sekolah yang tahu, jadi bisa dipantau semua dengan teknologi yang terbuka ini. Gitu. Kemiskinan bisa, pendidikan bisa di antara kita orang muslim, dan alhamdulillah kita sebagai orang muslim itu diberi alat yang cukup kan, yaitu zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf ya, saya kira untuk ya, menutup atau kekurangan-kekurangan yang saya kira ini perlu dukungan dari pemerintah juga ya, dan ini kerjasama dengan pemerintah, artinya ya, mendukung dengan dalam perizinannya dan sebagainya. Oke, saya kira atau mau sampaikan terakhir ya, Bejo? Untuk closing statement saya, mumpung ini di bulan Ramadan, sesuatu yang dimulai bulan Ramadan, kami mengundang para audien yang ingin bergerak ke sektor ini masih terbuka besar. Tentu saja koordinasi, tentu saja dengan forum-forum FGD segera dimulai untuk mengerucutkan ide ini. Belum banyak yang melangkah. Nanti kalau sudah banyak kita ketinggalan. Silakan segera. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia yang berbahagia, demikian tadi saya kira cukup menarik untuk ditindaklanjuti, juga termasuk di ICMI mungkin ya, atau yang lainnya, lembaga-lembaga yang lainnya untuk menindaklanjuti yang disampaikan Pak Bejo Santoso tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun.